Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Iqbal Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2022 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan cara kerja sistem AC pada kendaraan. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran mengenal komponen di trainer sistem AC, alangkah baiknya kita belajar dulu dengan materi yang sudah saya buat. Sistem air kondisioner pada kendaraan merupakan perlengkapan untuk memelihara udara dalam kabin agar temperatur dan kelembapan menyenangkan sehingga pengemudi dan penumpang dapat merasakan udara yang segar dan nyaman. Tujuan dari materi kali ini yaitu pertama menjelaskan deskripsi singkat tentang sistem AC pada kendaraan. Yang kedua, menampilkan komponen pada sistem AC kendaraan melalui gambar-gambar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi tiap komponen pada sistem AC kendaraan. Sistem AC dapat berfungsi mengontrol sirkulasi udara, mengontrol temperatur, mengontrol kelembapan, dan memurnikan udara di dalam kabin kendaraan. Sistem AC pada kendaraan menggunakan gas refrigeran atau biasa disebut dengan freon. Freon dapat menyerap panas di udara dengan melewati beberapa komponen sampai menjadi udara segar di dalam kabin. Komponen pada sistem AC terdiri dari kompresor, kondensor, receiver atau dryer, expansion valve, evaporator, dan blower. Freon memiliki wujud senyawa kimia atau tepatnya berbentuk gas yang tidak memiliki warna dan tidak bau. Freon mampu menyerap panas dari udara sehingga rasa di dalam kabin menjadi segar dan dingin. Maka dari itu, freon sangat berguna pada sistem AC kendaraan. Freon pada sistem AC kendaraan biasanya dapat berbolak-balik atau dua wujud. Ada yang berwujud gas dan ada yang berwujud liquid atau cair. Kemudian lanjut tentang komponen pada sistem AC. Yang pertama ada kompresor. Kompresor itu mensirkulasikan freon ke seluruh sistem AC dan mengubah suhu panas menjadi dingin. Pada freon ini terdapat magnetic clutch yang fungsinya jika saklar AC on, maka putaran poros engkol akan memutar magnetic clutch dan kemudian magnetic clutch akan menggerakkan kompresor. Di kompresor ini ada dua selang bertekanan, yaitu selang bertekanan tinggi yang menuju kondensor dan selang bertekanan rendah yang tersambung dengan evaporator. Pada selang bertekanan tinggi ini, kompresor yang dimasukkan berwujud cair atau liquid. Sedangkan pada selang bertekanan rendah berbentuk gas. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi menyerap refrigeran atau freon dari kompresor dan mengubah dari gas menjadi cair. Cairan freon akan disirkulasikan melalui sirip-sirip ini yang kemudian akan menjadi dingin melalui sistem pendingin. Di kondensor ini juga terdapat extravan yang fungsinya juga membantu sistem pendinginan pada freon. Yang ketiga ada receiver. Receiver berfungsi untuk menampung refrigeran sementara dan sebagai filter untuk menyaring kotoran dan uap. Di dalam receiver atau dryer ini, dalamnya terdapat filter, semacam filter untuk menyaring cairan freon tersebut. Yang keempat ada expansion valve. Expansion valve ini fungsinya mengkaputkan refrigeran ke evaporator supaya bentuk cair menjadi gas. Jadi freon yang
masukkan ke dalam kabin itu berbentuk gas, yang kemudian akan dirasakan di dalam kabin udaranya menjadi dingin dan sejuk. Yang kelima ada evaporator. Evaporator menyerap udara panas melalui sirip-sirip pendingin sehingga udara menjadi dingin. Yang kemudian dari evaporator ini akan disalurkan ke dalam kabin atau disirkulasikan ke dalam kabin oleh blower AC melalui kisi-kisi AC di dalam dashboard mobil. Nah, dari sini sisa freon akan dimasukkan kembali ke kompresor melalui selang bertekanan rendah. Begitu terus sirkulasi pada sistem AC. Selanjutnya kita akan mengenal langsung komponen sistem AC pada trainer AC pada video berikut. Ya, yang komponen pertama yaitu ada kompresor AC. Kompresor itu memiliki fungsi untuk mensirkulasikan dan memompa freon atau refrigeran ke seluruh sistem AC. Pada kompresor terdapat magnetic clutch yang berfungsi sebagai meneruskan putaran dari poros dengkol. Jika nanti sistem AC on atau saklar AC on, maka magnetic clutch akan menggerakkan kompresor. Kedua ada selang bertekanan tinggi atau high pressure. Di sini isi freon atau refrigeran itu berbentuk cair dengan tekanan 14,5 sampai 15 kg per cm kuadrat. Yang kedua ada kondensor. Kondensor di sini berfungsi untuk menyerap panas dengan melalui sirip-sirip ini yang kemudian akan dialurkan ke dryer. Dryer memiliki fungsi sebagai penampung sementara refrigeran dan juga sebagai filter bagi cairan refrigeran. Di sini terdapat filter di dalamnya yang kemudian disirkulasikan ke expansion valve. Komponen selanjutnya yaitu ada expansion valve. Dari dryer, gas refrigeran dimasukkan ke expansion valve. Di sini berfungsi sebagai proses pengabutan. Jadi kan awalnya berbentuk cair di expansion valve dikabutkan menuju ke evaporator. Nah, kemudian ada evaporator. Evaporator di sini berfungsi untuk menyerap udara panas dan yang masuk ke dalam kabin yaitu udara yang sejuk dan dingin, yang kemudian akan disirkulasikan oleh blower yang di sini melalui kisi-kisi mobil. Ada selang bertekanan rendah atau low pressure. Di sini freon dikembalikan ke kompresor berbentuk gas dengan tekanan 1,2 sampai 2 kg per cm kuadrat. Siap kunci kontak on, kita on-kan, terus mesin menyala, dan kemudian ini temperatur atau termostat, saklar termostat posisi off, dan kita nyalakan blower. Yang keluar dari kisi-kisi yaitu hanya angin saja, tidak ada udara sejuk dari sistem AC. Dan di sini jika saklar termostat itu posisi off, magnetic clutch tidak akan memutarkan kompresor di dalamnya. Berbeda jika kita mengonkan saklar termostat. Kemudian magnetic clutch akan meneruskan putaran dari poros engkol ke kompresor, dan kompresor bekerja. Sistem AC disirkulasikan mulai dari ini kompresor dengan refrigeran berbentuk cair yang akan dimasukkan ke kondensor, disirkulasikan, dan di sini akan diserap melalui sirip-sirip pada kondensor. Kemudian dari kondensor keluar menuju receiver atau dryer. Di receiver atau dryer ini fungsinya itu menampung sementara gas cairan refrigeran
dan di sini berfungsi sebagai penyaring atau filter bagi cairan refrigeran yang kotor atau mungkin ada korosi di dalamnya. Dan kemudian di sini sudah bersih, lanjutkan ke expansion valve. Di sini cairan dari dryer, cairan refrigeran akan dikabutkan ke kompresor, ke evaporator. Jadi evaporator ini udara sudah menjadi sejuk dan kemudian disirkulasikan ke dalam kabin oleh blower melalui kisi-kisi yang di dashboard mobil, dan kemudian sisa gas yang tadi di evaporator akan disalurkan kembali ke kompresor melalui low pressure atau selang bertekanan rendah. Begitu terus sirkulasi sistem AC. Di sini merupakan animasi dari sistem AC pada saat saklar kompresor atau termostat posisi off, saklar power on dengan kecepatan 1. Kompresor di sini tidak bekerja. Freon tidak tersirkulasi ke seluruh sistem AC. Yang keluar ke dalam kabin hanya angin dari blower. Kecepatan selektor posisi 3, angin yang keluar dari blower bertambah kencang. Kita perhatikan sekali lagi bahwa di sini ketika saklar kompresor atau termostat posisi off, magnetic clutch tidak menggerakkan kompresor, tidak berkaitan dan tidak memutarkan kompresor. Yang keluar ke dalam kabin di sini hanya angin dari blower saja. Pada animasi yang kedua ini ditampilkan jika saklar kompresor atau termostat pada posisi on. Di sini diperhatikan jika saklar termostat on, magnetic clutch meneruskan putaran dari poros engkol untuk menggerakkan kompresor. Kompresor di sini bekerja. Kompresor bertugas untuk menyalurkan freon ke seluruh sistem AC. Tanda panah ini merupakan aliran dari freon. Freon dari kompresor diteruskan ke kondensor, ke receiver, expansion valve, dikabutkan ke evaporator dan blower. Di sini yang masuk ke dalam kabin udara sudah sejuk dan dingin.